Pengelolaan SDA terpadu menurut wacana global adalah proses pengelolaan SDA yang memadukan antara sumber daya air dengan sumber daya terkait lainnya, antar sektor, antar wilayah, secara berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan lingkungan dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan antar generasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Permasalahan pokok. 3 permasalahan pokok yang dapat dirasakan sedemikian sehingga PSDAT diperlukan adalah masalah umum, masalah aktual, dan masalah pengelolaan masa lalu. Masalah umum ini mencakup: pertama, krisis air; kedua, krisis perilaku; ketiga, krisis penyelenggaraan pengelolaan. Kemudian, masalah aktual mencakup: pertama, ketahanan pangan; kedua, pelayanan air bersih; ketiga, banjir; keempat, pencemaran; dan kelima, degradasi daerah aliran sungai. Masalah pengelolaan masa lalu mencakup: pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, di mana Departemen PU sebagai pemeran utama dalam pengelolaan air yang harus mengkoordinasi departemen lainnya yang terkait tidak bisa terlaksana dengan baik. Kedua, semua departemen beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 itu merupakan Undang-Undang PU. Ketiga, suatu kenyataan bahwa Departemen PU sangat lemah dalam penyediaan dana O dan M. Dan terakhir, hampir semua proyek dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pentingnya PSDAT. Pertama, ketersediaan air alamiah Indonesia mencapai 690 miliar meter kubik per tahun, namun penyebarannya tidak merata. Kedua, saat ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah defisit air. Ketiga, 93 dari 133 wilayah sungai di Indonesia dipakai bersama atau lintas negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Keempat, hampir semua sungai di Jawa dan Bali tercemar dan meningkatkan timbulnya penyakit. Kelima, 90% bencana alam pada tahun 1990-an terkait dengan air. Dan terakhir, peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Perkembangan dan arah penerapan PSDAT. Perkembangan PSDAT terdiri dari: pertama, proyek Ekaguna. Proyek Ekaguna ini mempunyai tujuan tunggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat untuk mengakomodasi kepentingan komunitas setempat terbatas tanpa melakukan peninjauan untuk tujuan maupun tempat lain. Kedua, multiguna. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang beragam mulai menyebabkan pertentangan antar pengguna air. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi. Ketiga, terpadu. Konsep bangunan multiguna sebagai perkembangan dari bangunan ekaguna pada pembangunan sejumlah proyek ternyata gagal dalam memenuhi kebutuhan air bagi seluruh daerah aliran sungai. Arah penerapan PSDAT terbagi menjadi dua, yaitu integritas sistem alam dan integritas sistem sosial. Pada sistem alam, terdapat beberapa integrasi, yaitu: pertama,
integrasi pengelolaan air tawar dengan pengelolaan air asin di daerah pantai. Kedua, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah. Ketiga, integrasi aspek kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan air. Dan terakhir, integrasi kepentingan hulu hilir yang berkaitan dengan air. Adapun dalam integrasi sistem sosial ini mencakup: pertama, pengutamaan sumber daya air; kedua, integrasi lintas sektor dalam kebijakan pembangunan nasional; ketiga, dampak ekonomi makro pembangunan sumber daya air; keempat, dampak pembangunan sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap sumber daya air; kelima, integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; dan keenam, integrasi pengelolaan air minum dan air limbah. Aliran sungai. Pola pengelolaan daerah aliran sungai yaitu: pertama, landasan institusional berdasarkan prinsip pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Kedua, landasan konsepsional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan dengan mengacu pada pendayagunaan yang berkelanjutan dan prinsip pemanfaatan bersama untuk pemenuhan secara lebih efisien, adil, dan merata. Ketiga, landasan operasional berdasarkan prinsip One River atau satu sungai, One Integrated Plan atau satu rencana yang terpadu, dan One Coordinated Management System atau satu sistem pengelolaan yang terkoordinasi. Berbagai instansi yang terkait dengan pengelolaan SDA. Yang pertama, aspek konservasi yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Pertanian, PUPR, Perindustrian, Dalam Negeri, ESDM, dan lain-lain. Kedua, aspek pendayagunaan yang terdiri dari Kementerian Pertanian, PUPR, SDA dan Cipta Karya, ESDM, Kesehatan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, Perindustrian, dan Perhubungan. Ketiga, aspek pengendalian daya rusak yang terdiri dari Kementerian PUPR, Dalam Negeri, ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan PNPB. Persyaratan penerapan PSDAT. Persyaratan penerapan PSDAT adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki lembaga pengelola SDA wilayah sungai yang handal, dilandasi dasar hukum yang kuat, diterima para pemilik kepentingan, dan memiliki SDM yang kompeten. Kedua, memiliki kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air. Ketiga, memiliki data, model, sistem, dan fasilitas pengelolaan sumber daya air. Keempat, memiliki wadah koordinasi dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif. Dan terakhir, memiliki sasaran yang jelas. Pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air memuat: pertama, tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, beberapa skenario pengelolaan sumber daya air. Keempat, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario pengelolaan sumber daya air. Dan terakhir, kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. Perencanaan dan pengelolaan SDA. Pertama, perencanaan pengelolaan SDA disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Kedua, perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan sumber daya air. Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dengan koordinasi berbagai instansi yang berwenang dengan mengikutsertakan seluruh stakeholders. Dan terakhir, rencana pengelolaan SDA di wilayah sungai
dirinci ke dalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.